Oke, selamat pagi teman-teman semua. Pada hari ini saya akan membawakan satu buah materi, yaitu mengenai Flutter. Nah, sebelum itu saya akan memberikan introduksi dulu ya. Jadi segala sesuatu itu dimulai dari keinginan manusia yang tidak terbatas. Jadi kita menciptakan komputer itu untuk membuat supaya kita bisa melakukan perhitungan-perhitungan lebih dari kapasitas yang bisa kita capai dengan otak kita. Jadi kita buat yang namanya komputer. Lalu ada web teknologi, itu juga kita buat untuk memenuhi keinginan kita untuk memperoleh informasi sebanyak mungkin dalam satu kali waktu. Lalu mobile teknologi itu pertama kali diciptakan untuk mengalahkan kekuatan jarak dan waktu. Jadi supaya kita bisa berkomunikasi dengan jarak yang jauh, dengan waktunya lebih cepat, kita menggunakan mobile teknologi ini. Nah, sampai sekarang udah banyak yang berusaha untuk mendominasi setiap platform ini. Jadi di komputer, di bidang web teknologi, di bidang mobile teknologi, banyak yang berusaha untuk mendominasi ini. Jadi masing-masing bersaing untuk menjadi yang terbaik dan yang paling banyak digunakan. Nah, tapi yang terbaik ini baru akan datang nih. Karena ada sesuatu yang lagi dibuat, yaitu di California, di Mountain View, salah satu leading company, yaitu Google, dia sekarang sedang membuat, dan membuatnya masih ya, jadinya bukan masa lalu, tapi masih sampai sekarang pun masih dikembangkan, yaitu sebuah framework. Dan di dalam framework ini dia sudah mengerahkan segala daya upayanya dan keinginannya untuk mendominasi semua platform ini. Ya, jadi satu framework untuk menguasai semuanya. Nah, di sini saya ingin memperkenalkan framework-nya, yaitu Flutter. Jadi ada yang namanya satu buah framework namanya Flutter. Ini akan saya perkenalkan pada hari ini. Nah, sebelum saya memperkenalkan si Flutter ini, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu diri saya ya. Jadinya tadi udah diperkenalkan oleh Pak Andreas. Nama saya Riko Darmawan Handoyo. Saya ini adalah dosen di Maranatha. Lalu saya juga membuat tutorial Flutter di YouTube. Dan juga saya merupakan Flutter trainer. Jadi saya menerima pelatihan-pelatihan juga dari instansi-instansi yang membutuhkan. Di Maranatha sendiri saya bidangnya itu game programming, computer graphic, UI UX, dan yang paling sering terakhir kali ini, belakangan ini, yaitu si mobile programming dengan Flutter ini. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa di masa pandemi ini, di masa COVID, banyak banget hal yang berubah di dalam lingkungan dan kehidupan kita. Salah satunya itu adalah banyak perusahaan-perusahaan, banyak usaha-usaha yang menjadi terdampak, tutup, bangkrut. Salah satunya tuh mungkin yang tadinya ngebum, usaha kuliner sekarang banyak banget yang tutup ya, karena orang nggak berani makan di luar. Terus banyak juga yang akhirnya harus kehilangan pekerjaan karena ya perusahaan juga tidak mampu bayar. Jadinya di sini banyak banget yang hilang pekerjaannya. Termasuk sekolah-sekolah juga terdampak. Nah, tapi dari sekian banyak yang terdampak ini, ada satu bidang yang justru malah makin naik, yaitu di bidang IT sendiri. Kalian bisa lihat bahwa di bidang IT ini, ya, di bidang IT ini ada digital bank ya, jadinya bank digital di mana kalian bisa buka deposito, kalian bisa buka tabungan, itu hanya dari handphone. Terus semua industri makanan atau kuliner yang dia mengerti teknologi IT, dia bakalan kerjasama dengan misalnya Grab atau Gojek, GoFood. Jadi orang-orang bisa pesan makanannya lewat GrabFood, bisa lewat GoFood. Nah, itu yang bisa bertahan. Lalu guru-guru, mau nggak mau sekarang banyak banget guru-guru yang tadinya mungkin manual di kelas ya, kalau ngajar tuh di mana, di papan tulis, terus ya secara manual. Sekarang mau nggak mau harus belajar untuk memakai yang namanya Google Classroom.
Jadi harus mulai buat digital, buat video pembelajaran. Nah, ini guru-guru juga mulai harus berkembang. Bahkan dosen-dosen juga mulai ya harus belajar ini, belajar itu, karena semua mau nggak mau harus dilakukan jarak jauh. Terus belanja-belanja juga sekarang gampang banget ya. Mau beli handphone nggak perlu ke toko elektronik, tinggal pesan di Tokopedia misalnya. Mau bayar pajak, kita bisa lewat Tokopedia. Misalnya contoh, bukan sponsor Tokopedia ya, ini contoh ya. Nah terus untuk rapat, untuk mungkin kalian mau pacaran gitu ya, bisa pakai Zoom sekarang ya. Kayak kita sekarang kan webinar, kita pakai Zoom. Nah, jadinya di bidang IT ini sendiri justru malah makin meningkat. Permintaannya makin besar. Jadi sebenarnya kalau kalian sekarang adalah seorang mahasiswa IT, itu tuh justru ini kesempatan kalian. Karena ini adalah eranya kalian. Ya. Nah, di sini kita bisa lihat juga bahwa bentar ya. Oke. Di sini bisa kalian lihat juga bahwa total pengguna mobile phone di dunia ini itu tuh sekitar 67% dari total populasi di dunia. Dan sedangkan pengguna internet itu 59%-nya. Ini di dunia ya. Jadi peningkatannya dari 2019 ke 2020, ini Januari, itu sekitar 2,4% untuk pengguna mobile phone. Dan pengguna internet itu naik 7%. Ini sebelum pandemi, masih Januari 2020. Jadi belum ada corona. Ketika ada corona udah jelas pasti lebih meningkat lagi. Karena segala sesuatu harus dilakukan secara online. Untuk di Indonesia sendiri gimana? Kita nggak usah ngomongin yang target marketnya terlalu besar ya, ke di mana di luar. Kita targetin di Indonesia dulu aja. Di Indonesia sendiri, koneksi yang menggunakan mobile phone itu di Indonesia pada tahun 2020, Januari 2020, itu dibandingkan dengan populasinya itu 124%. Berarti ada banyak orang Indonesia yang sebenarnya punya handphone lebih dari satu, bisa ada dua, bisa ada tiga ya. Jadinya seperti itu. Jadi kita orang kaya semua, banyak sampai 124%-nya. Sedangkan pengguna internetnya itu 64%. Jadi 64% penduduk Indonesia itu menggunakan internet. Jadi kalian bisa lihat ya, ini peluangnya kita di sini. Ini kenaikannya sekitar 4,6% dari Januari 2019 sampai 2020 untuk koneksi mobile phone-nya, jadi yang memiliki mobile. Terus internet user-nya juga sama, naiknya 17%, gede ya, 17%. Nah, terus di sini dari pengguna internet yang tadi, yang 17%, yang 67% tadi ya, yang dari penduduk Indonesia, dari sekian banyak pengguna internet, yang mengakses internetnya melalui handphone itu ada 98% ya, yang menggunakan smartphone. Nah, jadi di sini tuh bisa kita lihat bahwa ini adalah zamannya kita. Ini adalah eranya kita. Ini adalah kesempatannya kita. Jadi kita orang IT itu jangan menyia-nyiakan ini, karena ini justru kesempatan kita untuk berkembang, untuk berkarya di sini. Nah, sekarang dari sekian banyak, tadi kan ada mobile ya, ada mobile. Terus untuk bisa menggunakan online kan nggak harus mobile, bisa ada web ya, bisa ada website, terus bisa ada mobile, mungkin ada desktop, mungkin ada ya aplikasi desktop kan, kayak Zoom juga ada aplikasi desktopnya, terus koneksi internet juga bisa seperti itu. Nah, tapi mungkin paling banyak web sama mobile ya. Untuk membuat web itu banyak kan caranya, framework-nya ada banyak. Terus untuk bikin mobile juga udah banyak ya, mau pakai di iOS mau di Android itu banyak, ada Swift, ada Kotlin, ada yang lain-lainnya udah banyak ya, Xamarin juga, ada React Native, macam-macam itu semua. Nah, sekarang ada yang namanya Flutter.
Terus kenapa kita pilih Flutter? Di sini saya ingin menjelaskan kenapa kita perlu mempertimbangkan untuk belajar si Flutter. Minimal belajar ya, minimal. Setidaknya tahu, jadi nggak buta-buta banget. Kenapa kita harus tahu Flutter? Nah, karena dia pertama itu multi-platform. Dia single code base, jadi hanya dengan satu codingan, satu code base ya, satu codingan, dia bisa jalan di berbagai platform. Di sini bisa dilihat di desktop bisa, berarti di Windows, di Mac OS, dan di Linux itu bisa jalan. Ya, jadi kita bisa buat aplikasi di situ. Terus kita juga bisa menjalankannya, membuat aplikasi di mobile, yaitu di Play Store dan juga di store-nya Apple, ya, si Apple Store. Terus udah gitu di web ya web mah banyak ya, ada Internet Explorer, ada Edge, ada Chrome, Mozilla, dan yang lain-lainnya. Ini bisa langsung kita buat hanya dengan satu single code base. Nah, akhirnya karena kita menggunakannya satu single code base, ngodingnya sekali, itu akan menghasilkan aplikasi yang tampilannya serupa dan perasaan kita memakainya, UX-nya itu juga serupa. Jadi dimanapun ya perasaannya seperti itu, sama. Ya. Dengan menggunakan satu buah codingan ini, terus jalannya di mana-mana, itu juga akan membuat development cost-nya itu menjadi lebih murah. Menjadi lebih murah, terus development time-nya juga menjadi lebih cepat, karena kita nggak perlu ngoding di setiap platform satu-satu. Dan kalau misalnya ada update, kita juga nggak perlu update satu-satu di setiap platform. Jadi ini benar-benar mempersingkat development time, terus juga murah. Dengan demikian, para perusahaan atau mungkin orang yang memiliki ide itu bisa mencapai atau mengejar opportunity, kesempatannya itu dengan lebih cepat. Jadi kalau udah punya ide nih, oh saya pengen buat ini, project A misalnya, ini bisa membantu nih, dia punya ide yang belum pernah ada di Indonesia. Nah, dia bisa bikin ini dengan cepat, jadinya nggak keburu diambil sama saingan yang lain. Ya, jadinya ini, taking opportunity faster. Nah, bagaimana dengan performance-nya? Nah, ini performance-nya. Ini yang ingin saya tekankan di sini. Karena banyak banget yang bilang, kalau misal multi-platform, pasti lebih lamban dibanding dengan native. Kenapa? Karena biasanya ada bridge-nya. Ada yang menerjemahkannya dari proses bahasa globalnya diubah, ditranslate ke bahasa natifnya. Itu yang membuat jadi prosesnya lebih lama. Nah, di sini ada salah satu ada contoh perbandingan antara Flutter dengan Swift. Itu berarti yang di iOS ya, natifnya iOS, bahasa asli, yang aslinya di iOS. Terus ada kebalik, ya benar, Swift itu. Terus Objective-C itu yang natifnya. Jadi di sini untuk yang iOS ada Objective-C, Swift dibandingkan dengan Flutter, dibandingkan dengan React Native. React Native itu platform yang bukan platform, framework yang juga multi-platform. Jadi bisa mengerjakannya di iOS dan juga di Android. Nah ini, kalau dilihat, ini kita dua-duanya menggunakan, kita tes dengan algoritma Gauss dan Borwein. Jadinya ini kita jalankan perhitungan matematika untuk algoritma Gauss dan Borwein, terus kita lihat performanya. Di sini kalian bisa lihat performanya Flutter itu mirip dengan yang si natifnya. Di sini emang agak besar ya untuk Borwein, tapi di Gauss ini dia hampir serupa. Nah, terus bagaimana dengan yang Android-nya? Untuk yang Android-nya, kita bandingkan dengan yang langsung Java-nya, terus dengan Kotlin-nya, lalu dengan React Native, dan juga dengan Flutter. Di sini kalian bisa lihat juga bahwa Flutter itu hampir serupa dengan yang native-nya. Seperti ini. Nah, terus kenapa bisa seperti ini? Kan sama-sama multi-platform nih. Kok bisa si Flutter bisa lebih cepat nih? Nah, ini yang akan saya jawab kenapa juga Flutter itu ukurannya sedikit lebih besar dibanding aplikasi yang lain. Karena si Flutter ini tuh dia nggak ada
bridge-nya. Jadi nggak ada penerjemahnya. Kalau kalian lihat di sini nggak ada. Jadi langsung komunikasi sama si natifnya, si platformnya. Nah, yang digunakan oleh si Flutter itu di platform itu hanya si kanvasnya aja. Jadi biasanya kan diterjemahkan, lalu dirender sama si platformnya. Oh, dia pengen nampilin button, langsung ditampilin buttonnya. Oh, dia pengen nampilin ini, makanya ditampilin yang lainnya. Seperti itu. Kalau yang biasanya. Kalau di sini, enggak. Jadi Flutter itu memiliki Flutter Engine tersendiri. Jadi dia mirip game engine. Jadi semuanya itu dirender oleh si Flutter-nya. Jadi yang dipakai di platformnya itu cuma kanvasnya. Jadi dia cuma untuk nampilin tampilan yang udah dirender sama si Flutter. Karena itu jadi cepet banget. Nggak ada yang namanya harus di translate segala. Jadinya nggak perlu. Dan bisa jalan dimanapun. Kenapa? Karena yang diperlukan cuma kanvasnya aja. Dan tampilannya juga pasti sama semua. Karena apa? Ya karena yang render itu si Flutter-nya. Oleh karena itu kita juga bisa menggunakan material design. Material design itu tuh desainnya Android ya, di iOS, atau kita menggunakan Cupertino design, desainnya si iOS di Android. Atau kita mau dua-duanya sama, material design semua, atau Cupertino semua juga bisa. Jadi ini benar-benar bebas di sini. Karena kalian benar-benar kayak game. Ini di sini kayak game engine, kalian mau buat apapun di sini terserah kalian. Seperti itu. Nah, Flutter Engine-nya sendiri ukurannya sekitar 3,5 mega, jadi sebenarnya nggak terlalu besar ya. Sedangkan minimal Flutter App itu APK-nya 4,3 sampai 4,6 mega. Biasanya kalau yang besar itu tuh gara-gara masih versi debug APK-nya. Ya, jadinya kalau versi debug emang pasti besar. Kalau udah jadi rilis pasti lebih kecil. Jadi kalau misalnya lebih besar 3,5 mega dengan kecepatan yang mendekati natif, saya rasa itu sangat-sangat dapat ditoleransi ya, karena 3,5 mega itu kecil untuk ukuran sekarang. Apalagi ukuran storage HP sekarang gede banget ya, udah berapa giga, cuma nambah 3,5 mega, seharusnya nggak masalah. Terus, yang kedepannya lagi, salah satu yang menjadi pertimbangan kita itu adalah Fuchsia. Jadi sekarang Google itu sedang mengembangkan OS yang namanya Fuchsia. Si Fuchsia ini diciptakan oleh Google supaya bisa bergerak di mikrokernel yang namanya Zircon, mikrokernel buatan Google. Jadi namanya Zircon, si Fuchsia ini OS yang untuk memaksimalkan si mikrokernel tersebut. Jadi dia pengen buat satu buah OS di mana nanti OS-nya tersebut bisa jalan dimanapun. Entah di handphone, entah di IoT, barang-barang IoT, atau di desktop, atau dimanapun. Jadi dia pengen buat satu OS yang bisa jalan dimanapun. Ya, itu namanya Fuchsia. Terus, kalau misalnya Fuchsia ini udah muncul, aplikasi yang berjalan di Fuchsia itu adalah aplikasi dengan menggunakan Flutter. Karena memang si Flutter itu dibuat untuk membuat aplikasi di Fuchsia. Jadi seperti itu. Jadi kalian bisa bayangkan, kita nggak usah mikirin sampai jauh-jauh sampai desktopnya nanti Windows ganti jadi Fuchsia atau apa ya, yang lainnya ganti Fuchsia, nggak usah jauh-jauh deh. Sekarang kita lihat dulu ke market yang dikuasai oleh Google saat ini, yaitu Android. Kalau misalnya Fuchsia ini sudah muncul dan bagus, udah performanya bagus, tidak menutup kemungkinan bahwa Android itu akan dihilangkan, diganti dengan Fuchsia. Kenapa? Karena itu lebih menguntungkan untuk Google. Fuchsia-nya punya Google, Flutter-nya punya Google. Flutter itu menggunakan bahasa Dart. Dart-nya sendiri juga punya Google. Terus untuk apa? Koneksi back-end-nya bisa pakai Firebase. Firebase punyanya Google juga kan. Nanti kalau misalnya website jalan di web minimal kan ada Chrome ya, itu juga miliknya Google minimal. Kalau nggak jadi Windows-nya jadi Fuchsia ya minimal si Chrome-nya ini punyanya si Google. Terus kita punya kulkas, biasanya ada kulkas yang smart ya, smart TV, smart apapun itu biasanya pakainya Android sekarang. Nah, kalau misalnya dia mau ganti Android-nya jadi Fuchsia, ya mau nggak mau kita harus convert semuanya itu ke Flutter. Itu sebabnya saya bilang
minimal belajar mah harus, karena kalau enggak bisa gawat. Kok kan ini Android kan besar nih, nggak mungkin dong Android itu dihilangkan dengan Fuchsia. Jangan salah, kenapa enggak harus diganti dengan Fuchsia? Karena yang namanya kalau Fuchsia itu udah emang lebih bagus, pasti dia ganti. Jangan ngelihat, aduh ini kan marketnya besar ya, nggak mungkin diganti. Bukan nggak mungkin, kalian lihat sendiri gitu. Sekarang yang menguasai market itu si Google. Kalau si Google ganti Fuchsia, mau nggak mau semua juga ganti. Mau gimana orang yang punya Android-nya juga tidak melanjutkan lagi Android-nya, dia ganti ke Fuchsia semua, ya mau nggak mau kita ganti. Kita developer mau nangis-nangis darah juga tetap harus ganti, harus pindah gitu. Karena ya mau nggak mau kan kita harus ngikutin yang terbesar. BlackBerry dulu nggak mau ngikut ya. BlackBerry bertahan dengan ke-BlackBerry-annya itu. Ujung-ujungnya kalah juga kan dengan Android. Padahal Android itu pendatang baru. Apakah Fuchsia ini pasti berhasil? Belum tentu. Tapi kita perlu siap-siap. Karena kan yang namanya masa depan kita nggak ada yang tahu ya. Kayak Windows Phone itu pendatang baru juga. Tapi kan kalah juga, punah sekarang. Sedangkan Android dulu pendatang baru. Tapi kan berhasil. Jadi kita nggak tahu nih si Fuchsia ini seperti apa. Tapi yang pasti Flutter-nya sendiri sekarang udah booming. Ya, jadi ini kalian perlu mulai mempertimbangkan untuk belajar ini. Ini ada showcase-nya, Flutter Showcase. Ini ada salah satu project yang aplikasi yang saya buat dengan Flutter. Ini ada di Play Store, namanya Flutix, atau kalian kalau mau akses dengan URL ini, atau ini dengan QR Code. Ya, ini aplikasi simulasi pemesanan tiket bioskop. Terus di sini saya ingin menunjukkan, ini juga lagi saya buat, aplikasi yang sedang saya buat. Ini kalau dilihat, Food Market, ini di handphone ya. Kalau yang ini di website. Kalau kalian lihat, tampilannya sama ya. Ini karena codingannya sama. Sama persis, saya nggak rubah apapun. Tinggal saya compile, yang satu ke handphone, yang satu saya build ke web. Tinggal di hosting. Nanti tampilannya seperti ini. Sama persis. Ini perusahaan-perusahaan, beberapa perusahaan-perusahaan besar yang sudah menggunakan Flutter juga. Salah satunya adalah Grab. Grab-nya itu Grab Merchant ya, bukan Grab yang kita pakai untuk pesan-pesan. Jadi Grab-nya yang bagian Grab Merchant-nya itu udah pakai. Terus Alibaba itu punya Jack Ma ya, tahu ya Alibaba Group. Baidu juga sama, dari Cina juga. Philip Hue ya, dan yang lain-lainnya. Kalian bisa lihat, cari-cari aja Flutter Showcase di website-nya Flutter, flutter.dev juga ada. Ya, dan tempat-tempat lain juga. Salah satu perusahaan yang mengkonvert semuanya sekarang pindah migrasi ke Flutter itu Decatalis. Kalau kalian mau cari, Decatalis namanya. Itu dia juga melakukan migrasi besar-besaran, semua dikonvert jadi Flutter. Nah, terus sekarang gimana kalau bagi kalian yang mau belajar? Nah, ini saya tawarkan ya, untuk kalian bisa belajar. Kalian bisa belajar di YouTube saya menyediakan YouTube ini tuh saya buat untuk sebenarnya membantu teman-teman di Indonesia yang mungkin nggak punya cukup uang ya, jadi tidak cukup beruntung untuk bisa mengenyam pendidikan di universitas, tidak cukup beruntung untuk mengenyam pendidikan di mungkin di kursus-kursus karena uangnya nggak cukup. Nah, bisa mengakses di sini gratis. Di sini saya mengajarkan semua konsep-konsep OOP, saya ajarkan di sini dengan Dart. 13 video masih ongoing ya, jadi masih saya lanjutkan. Dan Flutter tutorial itu sudah 93 video dan ongoing. Jadi silahkan kalian coba pelajari si Flutter ini. Yang namanya dosen kalau nggak ada referensi aneh ya. Jadinya ini saya kasih daftar referensi. Jadi untuk yang tadi, yang digital 2020 Indonesia, surveinya itu saya ambil dari mana di sini. Terus di sini ada yang gimana sih Flutter different dari ketika app development yang tadi yang ada bridge-nya itu. Ini di penjelasan dari Google-nya ya, di YouTube nih, penjelasan dari Google-nya.
Terus ini yang perbandingan tadi, kalau pengen tahu lebih jelas, tadi membandingkan si Flutter React Native dan natifnya tuh kayak gimana di sini. Ini Flutter Fuchsia Picting, terus ini besarnya seberapa si Flutter Engine, ini juga dari si Google-nya, ini udah diiniin. Ya. Terus ini juga tentang Flutter juga, cross platform, ini juga ada artikelnya. Jadi seperti itu. Thank you jadinya, terima kasih semuanya. Di sini kalian bisa ambil di link ini untuk slide presentasi ini kalau kalian mau ambil. Terus di sini juga ada kontak saya, Eriko Darmawan, Eriko DH, Itemaranataidu, ini emailnya. Terus ini ResearchGate-nya. Terus ini ada website saya, erikodarmawan.com, gampang ya ingatnya. Terus ini Instagram. Terus saya undang kalian yang mau belajar Flutter itu untuk gabung di grup komunitas Flutter Indonesia, yaitu grup Telegram dan grup Facebook namanya Flutter Indonesia. Ya, dua-duanya sama, Flutter Indonesia. Kita bisa belajar bareng di sini, tapi hati-hati ya, jangan nanya tugas-tugas kuliah di sini ya, kelihatan ya sama saya ya. Dan mungkin sekarang dosen-dosennya yang tadinya belum gabung bisa ikutan gabung. Jadi saya suka lihat ada yang nanya-nanya tugas kuliah atau kayaknya skripsi nanya-nanya di situ juga ya. Jadi hati-hati, sekarang dosennya yang nonton ikutan patroli di sana nanti. Ya. Terus untuk yang yang mau tahu lebih lanjut itu bisa lihat di sini juga. Kalau kalian mau lihat yang erikodarmawan.com ini ya CV-nya saya ya yang lebih lengkapnya ya. Jadi di sini ada link untuk ininya, ini online course-nya, ini on-site training, terus ini ada bicara dan lain-lain. Ini masih dalam tahap development dan ini saya buat dengan menggunakan Flutter. Ini untuk contoh aja supaya kalian bisa lihat. Lebih enak ini ngelihatnya di browser komputer ya, karena tulisannya bisa lebih besar. Kalau di handphone kan jadi otomatis lebih kecil. Ya. Masih dalam tahap development, tapi ini saya harap bisa menunjukkan ke kalian, oh nanti bisa buat seperti ini. Ya. Untuk yang di handphonenya bisa kalian coba yang Fluentix tadi. Oke, paling seperti itu ya. Presentasi dari saya udah pas dikit lagi ya, tinggal berapa menit lagi, 30 menit. Waktu saya juga sudah habis. Oke, saya kembalikan ke Pak Andreas ya, untuk diserahkan ke pembicara selanjutnya.